Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, kita latihan sebuah lagu dulu. Ini lagu mungkin lagu baru bagi kita. Tuhan yang pimpin jalanku, coba. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Sekali lagi ya, kita nyanyikan dari yang pertama. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Bagaimana? Sudah bagus? Oke. Bapak Ibu, mari kita memulai ibadah kita hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengambil satu keseluruhan, kita sungguh-sungguh memandang kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang mencintai kami dan memelihara kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Engkau, memuji, memuliakan Engkau, menyenangkan Engkau, menyukakan hati. Hari ini Tuhan, biarlah seluruh hidup kami, seluruh kekuatan kami, bahkan pikiran hati kami berkenan hanya untuk memuliakan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhir. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari KPPK 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku.
Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan Dialah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah tergantikan di dalam hidup kita, karena Dia sudah membuktikan kasih dan kesetiaan-Nya. Dia menderita di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dialah Allah Immanuel. Kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita menyatakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel.
kita berkata firman Tuhan, sekalipun dosaku merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang beribadah di rumah, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengakui setiap dosa kita, mengakui setiap pelanggaran kita kepada Tuhan, yang seringkali kita mengecewakan hati Tuhan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan, jikalau pada minggu-minggu ini kita menyakiti orang-orang yang kita kasihi, baik itu suami, baik itu istri, maupun itu orang tua, menyakiti anak. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memohon ampun kepadanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dan kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang berdiri tengah-tengah gereja-Mu ini ya Bapa. Kami datang Tuhan dalam segala kelemahan kami, dalam segala kekurangan kami, dalam segala kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau mau mengampuni setiap dosa kami, setiap pelanggaran kami yang kami buat kepada-Mu Tuhan. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berdiri di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas segala pujian kami ya Bapa. Tuhan, Kau mau urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Kau sudah pilih untuk melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya dengan belas kasihan Tuhan, Kau mengampuni kami, Kau melayankan kami Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya mengurapi lidah bibir beliau Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk seluruh jemaat-Mu. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan, baik yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, jadi Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Kau yang memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal ke tengah sampai dengan selesainya nanti. Kau yang memimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita? Siapa yang percaya bahwa Dia adalah penolong dalam hidup kita? Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita mau sama-sama bersukacita. Saya semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa dengan darahnya Dia sudah menghapus setiap dosa kita. Dia penebusku. Ku yakini
sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari para pemuda kita, yaitu dari YCC. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya mengundang teman-teman YCC boleh maju ke depan ya.
Lagu ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita sebagai orang Kristen semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus. Biarlah kita semua yang ada di sini tidak hanya mengucapkan lewat lagu tersebut, tapi boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. God bless you all. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk pemuda-pemuda kita yang luar biasa yang sudah sangat memberkati kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Hanya Engkau Tuhan di hidupku, karena salib-Mu Engkau sudah menebus setiap dosa kami. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, Kau menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
hari ini kami bersuka cita karena kami adalah orang-orang yang sudah menang dan telah menjadi pemenang karena salib Kristus. Hari ini Tuhan, kami menang sehingga kami bersuka cita, berbahagia. Apapun kesulitan yang kami hadapi, apapun situasi yang kami alami, kami percaya bahwa hari ini kami lebih bersuka cita menghadapinya karena kami memiliki Kristus yang sudah menang dan sudah memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu tertanam dalam hati kami, pikiran dan sikap kami dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh berubah oleh pembaharuan budi kami, bahkan seluruh hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih mengasihi Engkau dibanding yang lain. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh angkat tangan siapa yang hari ini diberkati oleh Tuhan? Luar biasa, saudara. Nah Bapak Ibu, hari ini kita membahas sebuah tema bagaimana kita menjadikan Allah sebagai pusat atau pusat dalam kehidupan kita. Salah satu tema minggu ini yang kita bahas adalah Tuhan kita jadikan Dia berada di tempat yang utama. Bapak Ibu saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 20, ada di bawah itu. Kalau ini saya sudah tulis. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 3. Saudara, kita baca bersama-sama dari depan. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Lalu kemudian di dalam Matius pasal 6 ayat 33, next. Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, secara umum hal yang penting yang harus kita ketahui saudara untuk menguji apa yang paling utama di dalam kehidupan manusia saudara, maka yang pertama-tama kita lihat adalah apa yang paling dikhawatirkan. Kalau kita menguji apa yang paling utama di dalam kehidupan kita saudara, maka renungkan apa yang kita khawatirkan. Nah itu ya. Jadi artinya apa? Apa yang dikhawatirkan oleh manusia itu menjadi hal utama di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara, biasanya yang dikhawatirkan oleh rata-rata manusia itu apa sih? Saya betul di situ. Yang pertama, penolakan. Yang dikhawatirkan oleh manusia apalagi? Kemiskinan. Yang dikhawatirkan oleh manusia yang ketiga adalah kegagalan. Yang dikhawatirkan apalagi? Kehilangan. Dan satu lagi yang belum saya tulis adalah kematian. Karena saya takut saudara, kalau saya sebut kematian, semua orang, semua jemaat akan ketakutan. Amin. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, Yesus sudah menang, maka hari ini saya tidak takut ditolak. Bilang apa? Yesus sudah menang. Hari ini saya tidak takut ditolak. Benar. Nah Bapak Ibu saudara, ini hal yang apa? Manusia memikirkan bagaimana caranya supaya diterima oleh orang lain. Yang dipikirkan setiap saat adalah bagaimana supaya tidak ditolak, tetapi apa menjadi pusat perhatian. Siapa sih yang tidak senang kalau menjadi pusat perhatian? Yang menjadi orang yang diidolakan. Wow, kamu idola saya, luar biasa ya. Nah saudara, setiap orang apa memikirkan hal yang sama. Manusia takut dengan sebuah kegagalan. Makanya manusia berjuang terus-menerus untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Oh bagus ya, dia menjadi orang yang sukses, orang hebat dan lain sebagainya. Manusia takut kehilangan. Siapa sih yang tidak takut kehilangan, Bapak Ibu Saudara? Dan hampir 95% yang dipikirkan oleh manusia pada dasarnya bukan Tuhan, tetapi hal-hal yang dikhawatir. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mungkin berpikir begini, gak mungkin lah, saya memikirkan Tuhan kok. Ya gitu ya. Bapak Ibu punya handphone? Semua punya handphone? Boleh diangkat handphonenya? Ada handphonenya kan?
isi handphone kita itu apa? Apa Ibu tahu isi handphone kita? Facebook. Apalagi? Twitter. Apalagi? WhatsApp. Apalagi? Hah? Apalagi? Instagram. Apalagi? TikTok. Ya. Apalagi isinya? Ada banyak kan? Bisa selfie, betul? Yang saya mau tanya saudara, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bertanya apa yang kita utamakan, Tuhan atau handphone? Tuhan atau handphone? Bapak Ibu jawabannya apa? Tuhan atau handphone? Hah? Ini gak ada yang jawab. Ini namanya takut atau malu. Tuhan atau handphone? Hah? Itu jujur saudara. Bapak Ibu tahu berapa persen kita pikirkan handphone kita dan berapa persen kita pikirkan Tuhan? Bapak Ibu tahu saat ini lebih banyak orang takut kehilangan handphone, ketinggalan handphone daripada ketinggalan Tuhan. Amin. Tetapi kita berkata, saya ini loh mencintai Tuhan. Tetapi ternyata cinta kita itu penuh dengan kepalsu. Bilang sebelah kanan, cintamu palsu. Cintamu palsu. Nah ini menarik saudara, ini menarik. Ya maka saudara kalau saya pikirkan apa? Tidak heran setiap orang Bapak Ibu, ini hari-hari ini kita lihat. Tidak heran ini saudara muda ini. Tidak heran jika setiap orang lebih memilih pacar dibanding Tuhan. Halo anak muda, lebih baik ketinggalan Tuhan daripada pacar. Tetapi saya bilang sama anak muda di sini, kalau memang daripada ketinggalan Tuhan, tinggalkan saja pacarmu. Berani nggak? Tinggalkan pacarmu, berani nggak? Tapi orang tua bilang tidak. Tapi anak muda, saudara katakan sama anak muda, kemarin saya ngomong itu cintai Tuhan dan cintai gerejamu. Ya kalau bisa, kalau ada orang yang mengajak kamu keluar dari gereja ini, tinggalkan saja dia. Orang tua harus dukung, amin. Bilang sebelah kiri, sebelah kanan, orang tua bilang, saya dukung. Nggak ada yang dukung. Banyak orang memilih apa saudara? Memikirkan apa? Harta dibanding. Banyak orang mengutamakan kesenangan dibanding daripada saya ke gereja, di gerejanya nanti dikhotbahkan. Khotbahnya juga nggak apa-apa kalau menghibur, tapi ini khotbahnya menegur. Daripada saya ke gereja, mendingan saya jalan-jalan. Jalan-jalan. Selain jalan-jalan, mendingan saya tidur di rumah. Lebih enak tidur atau ke gereja? Nah, Bapak Ibu saudara, ini apa? Ini yang saya katakan Bapak Ibu, ini yang dikatakan oleh Yesaya. Kalau Bapak Ibu nanti Yesaya 29 ayat 13. Firman Tuhan saudara menggambarkan situasi umat Israel pada waktu itu. Ternyata Bapak Ibu, situasi yang kita manusia alami saat ini, ternyata situasi itu sudah bertahun-tahun melekat di dalam diri manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita baca nanti dalam Yesaya 29 ayat 13, saya akan bacakan. Firman Tuhan sudah berkata, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Ini yang dialami oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Yahudi juga pada waktu itu. Mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi saudara, sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Dan yang menarik sekali, hal yang sama diulangi oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 15 ayat 7-9. Bapak Ibu saya baca. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada. Kalau Bapak Ibu tahu, jarak antara Nabi Yesaya dengan Tuhan Yesus itu berapa tahun? 700 tahun. Nabi Yesaya berkata, menggambarkan situasi umat Israel pada waktu itu ketika mereka menjadi orang-orang yang menganggap dirinya rohani.
menganggap dirinya agamawi, saudara. Tuh, Yesaya berkata begini, bangsa ini memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Coba tanya sebelah kiri sebelah kanan, hatimu ada di mana sih? Ya. Saat ini hati kita ada di mana? Ada kepada Tuhan atau bukan? Nah, gitu ya. Hatinya jauh daripada. Yang suami istri tanya kepada suaminya, istrinya di sampingnya bilang, hatimu ada di mana? Bapak Ibu Saudara, yang dikasih Tuhan ini 700 tahun yang lalu Yesaya berkata, menubuatkan, memberitahukan bahwa bangsa Israel itu menyembah Tuhan, tetapi hati mereka bukan kepada Tuhan. 700 tahun kemudian pada zaman Yesus juga Tuhan Yesus menyindir umat Israel pada waktu itu. Dia berkata begini, engkau memang menyembah Tuhan, tetapi hatimu bukan kepada Tuhan. Dia berkata, bangsa ini, hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari. Beberapa hari yang lalu, saya bersama dengan anak saya Melinda naik motor, saudara. Lalu kami guyur untuk menyenangkan dia. Lalu kemudian kebetulan di jalan itu ada yang memutar kaset lagu Dina Mariana. Masih ingat ya? Bagi Bapak Ibu yang lahir 90-an, lagu-lagu 80-an itu pasti ingat namanya Dina Mariana. Lagunya begini. Aku mau makan. Ingat kamu? Ada yang ingat? Pasti Pak Wi ingat ini. Aku mau tidur. Ingat kamu, betul ya? Oh, oke. Lalu kemudian saudara, di jalan itu supaya saya menghibur anak saya, lalu kemudian kami sedikit gubah lagu itu. Memang Peter gubah lagu, tapi nggak Peter nyanyi, saudara. Next, gubahannya begini. Kalau aku sedih, ingat kamu. Kalau aku susah, ingat kamu. Kalau aku senang, lupa-lupa ingat. Itu menarik ya. Bapak Ibu, kita ganti kamu itu, kata kamu itu menjadi Tuhan ya. Kita nyanyikan ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau aku sedih, ingat Tuhan. Kalau aku susah, ingat Tuhan. Kalau aku senang, lupa-lupa ingat. Benar gak Bapak Ibu? Kalau aku sedih, ingat Tuhan. Kalau aku susah, ingat Tuhan. Tetapi kalau kita senang, lupa-lupa ingat. Kok gak gereja? Aduh. Kok gak baca Alkitab? Waduh, lagi sibuk. Itu namanya lupa-lupa ingat. Dan saya berkata, yang lupa-lupa ingat itu bukan di jemaat GKB Jeregesi. Karena jemaat di GKB Jeregesi adalah jemaat yang mencintai Tuhan, amin. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, lupa-lupa ingat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali. Lalu ini lagu yang kami ubah. Nanti Bapak Ibu contohnya ini ingat, kalau kemana, kalau sudah mulai lupakan Tuhan, ingat lagu Dina Mariana yang digubah, yang saya gubah inilah, gitu. Digubah oleh Pendeta Benali, gitu ya. Kalau aku sedih, ingat Tuhan. Kalau aku susah, ingat Tuhan. Tetapi kalau aku senang, lupa-lupa. Tetapi bilang, itu bukan saya, tetapi itu orang lah. Nah Bapak Ibu Saudara, sebuah hasil survei yang dirilis oleh Pew Research Center, Saudara. Coba ini hasil survei itu di atasnya ada ya? Coba di atas lagi, belum ya? Di bawahnya, di bawah. Di atasnya? Oh enggak, oke, berarti hilang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka merilis bahwa ternyata mereka melakukan penelitian bagi orang-orang seluruh dunia, meneliti bagaimana orang-orang yang beragama itu mencintai Tuhan. Ternyata saudara, di dalam hasil penelitian mereka menemukan ternyata ini membahagiakan sekali, ternyata bahwa masyarakat Indonesia itu ada di tempat tertinggi. Ternyata masyarakat Indonesia itu lebih religius dibanding masyarakat dunia lainnya.
lebih religius. Tetapi ternyata yang disurvei itu bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang Buddha, bukan hanya orang Hindu, tetapi termasuk orang-orang Kristen. Nah, mereka menanyakan, bagaimana sejauh mana engkau mencintai Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata orang Kristen orang Indonesia, termasuk orang Kristen saudara, ternyata menempati posisi tertinggi di seluruh dunia. Mereka mensurvei 34 negara, maka Indonesia menempati urutan pertama, bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu lebih religius dibanding masyarakat dunia yang lainnya. Wah, senang ya Bapak Ibu ya, senang ya. Tetapi ketika saya meneliti, sebelum itu, lalu pertanyaan mereka apa yang ditanya? Berapa kali kamu beribadah dalam satu bulan? Wah, ada yang menulis 8 kali, ada yang 4 kali. Itu lebih religius. Apa yang kamu lakukan di dalam gereja, pelayan apa? Ada yang berkata singer, jadi worship leader, kemudian dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya. Berapa kali kamu ikut kegiatan persekutuan? Hampir rata-rata semua tertinggi saudara, bahwa orang Indonesia itu lebih religius, lebih menyukai kegiatan-kegiatan agama. Tetapi pertanyaannya, apakah benar nggak orang Indonesia itu sama dengan religius itu, orang beragama itu sama dengan orang yang lebih rohani, atau tidak? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah artikel, dia membedakan. Ternyata orang beragama itu tidak sama dengan orang yang memiliki kerohanian yang baik. Kesetiaan kita melayani Tuhan, keaktifan kita ke gereja itu saudara, belum tentu menunjukkan bahwa kita memiliki rohani yang baik. Tahu rohani yang baik itu artinya apa? Relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu di gereja kita ada sebuah relasi yang sedang kita pelajari bersama-sama, yaitu LDM, Lexio Divina. Terus kemudian dari eksamen mezbah keluarga itu membangun relasi kita dengan apa? Dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan artikel itu berkata, pasti orang yang rohani, yang relasinya dengan Tuhan baik, pasti dia adalah orang yang religius, orang yang beragama, orang yang setia melakukan kegiatan-kegiatan agama. Oke ya, bedakan ya. Orang yang agamawi itu, yang suka dengan kegiatan-kegiatan agama, aktif ke gereja, itu aktif melayani Tuhan, terlibat di dalam persekutuan dan lain sebagainya. Artikel ini berkata, dia itu belum tentu rohani. Belum tentu rohani. Karena dia terjemahkan rohani itu adalah relasi manusia dengan Tuhan, keintiman manusia dengan Tuhan. Tetapi dia berkata bahwa orang yang rohaninya baik, relasinya dengan Tuhan baik, dia suka membaca Alkitab, dia suka berdoa, dia rindu menyenangkan Tuhan, pasti orang itu menunjukkan sebuah perubahan hidup, menunjukkan sebuah buahnya apa? Dia aktif ke gereja, dia aktif pelayanan, dan dia terlibat dalam persekutuan dan mendukung pekerjaan Tuhan. Itu bedakan ya, antara orang yang religius dengan orang yang rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga yang menjadi poin penting firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kalau kita membaca saudara firman Tuhan hari ini di dalam Keluaran ini mengingatkan kita di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 3. Hai, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu tahu, pada waktu itu orang-orang Israel, saya sudah pernah membacakan tahun lalu, orang-orang Israel itu saudara, mereka ada dalam perbudakan berapa tahun? 300 tahun lebih. Ya. Mereka melihat bagaimana orang-orang Mesir menyembah Allah, bukan Allah yang satu, tetapi banyak Allah. Nah, Bapak Ibu tahu, pada waktu itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka setelah mereka keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan rohani mereka, Tuhan Yesus mengingatkan mereka, hai orang Israel, engkau tahu bahwa tidak ada Allah yang membebaskan engkau selain aku, Yahweh, yang menyelamatkan, yang membebaskan engkau. Bapak Ibu tahu kisah 10 tulah. Tahu 10 tulah ya? Pertama-tama air menjadi darah. Kalau di dalam perjanjian baru air menjadi anggur. Tetapi dalam perjanjian lama tulah, hukuman, ya. Ini apa? Kompetisi antara Allah yang benar dengan Allah yang tidak benar. Allah yang benar dan Allah orang Israel dan Allah orang Mesir. Coba bayangkan. Lalu kemudian apa? Katak
penyakit sampar. Itu banyak sekali kompetisi, ya seperti kompetisi dalam tanda kutip. Dan terakhir adalah kematian anak sulung. Tuhan berkata begini kepada mereka, apakah ada yang menandingi Allah yang kau sembah? Tidak ada. Apakah ada yang bisa melawan Allah yang kau sembah? Tidak ada. Maka Tuhan berkata kepada mereka, hai umat Israel, hari ini aku adalah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Artinya apa? Engkau sudah mengerti umat Israel selama 300 tahun. Engkau sudah mengerti bagaimana dewa-dewa Mesir yang disembah oleh orang Mesir, tetapi tidak ada satupun yang bisa menolongmu. Tetapi ingat, aku Yahweh, Allah yang hidup itu sanggup menolongmu. Oleh karena sanggup menolongmu, engkau harus memahami bahwa aku adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Dan dia berkata, mulai hari ini jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Artinya apa? Utamakan Tuhan itu. Maka saudara, ini diulangi lagi oleh Tuhan Yesus dalam rangkaian khotbahnya di bukit, dalam Matius pasal 6 ayat 33. Dalam rangkaian khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena apa? Pada saat itu orang-orang Yahudi, ini juga dikhotbahkan kepada orang Yahudi, dan juga para muridnya sedang sibuk. Sibuk apa saudara? Mengkhawatirkan sesuatu, mengkhawatirkan apa yang dia makan, yang dikhawatirkan apa yang dia minum, yang dikhawatirkan apa yang dia pakai. Nah, ini menarik sekali ya, itu tentang duniawi Bapak Ibu. Lalu pada waktu itu, Bapak Ibu nanti kalau baca di dalam Matius pasal 6 itu nanti ada bagaimana aturan, ya, mengumpulkan harta di bumi dan mengumpulkan harta di surga. Ini menarik sekali ya. Nah, Bapak Ibu saudara, pada waktu itu di dalam kekhawatiran manusia, Tuhan Yesus mengingatkan kembali. Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali, hei orang Israel, hei para murid, ingatlah apa yang engkau cari, apa yang engkau khawatirkan, apa yang engkau pikirkan saat ini. Ingatlah, pertama-tama carilah dahulu kerajaan Allah. Apa yang kau khawatirkan itu, kebutuhanmu dan lain sebagainya, tahu enggak? Itu Tuhan sudah pikirkan. Tuhan sudah pikirkan. Kini tugasmu itu hanya satu, yaitu apa? Utamakanlah Tuhan. Kalau kau sudah mengutamakan Tuhan, itu firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan kepada. Kalau kau sudah mengutamakan Tuhan, semuanya pun akan diperlancar oleh Tuhan. Amin. Ini firman Tuhan saudara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada umat Israel. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Di dalam dunia ini saudara, ada banyak hal yang menggoncang iman kita. Tuhan mengingatkan kita, kalau biru pipit saja dipelihara oleh Tuhan, masa kamu tidak dipelihara? Kalau burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, masa kamu orang Israel tidak dipelihara oleh Tuhan? Tugasmu saat ini, next, carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimana sih cara kita mencari kerajaan Allah, Bapak Ibu saudara? Orang yang mencari kerajaan Allah, di dalam Matius pasal 6 ayat 23, saudara, pertama-tama yang kita pikirkan di sana, yang kita harus pelihara, yaitu melepaskan segala kekhawatiran dan menyerahkannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Makanya Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 23, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Bapak Ibu saudara, maka yang perlu adalah dari segala sesuatu yang dikhawatirkan oleh manusia adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Bagaimana cara mencari kerajaan Allah? Tunjukkan lewat kesetiaan kita, leksiobifinya. Saya kurang tahu Bapak Ibu, saya sering mengirim renungan. Sebenarnya renungan itu renungan harian, santapan harian. Suatu saya kirim di grup. Saya nggak tahu Bapak Ibu membaca atau tidak, tapi saya tahu
Sebelum saya mengirim itu, saya baca terlebih dahulu. Saya berdoa terlebih dahulu dengan cara Lexio Divina. Saya melakukan Lexio Divina dengan membaca ayat yang lain juga. Bapak Ibu tahu, baca firman Tuhan itu penting. Yang kedua, daily examen, mengoreksi diri. Yang ketiga, mezbah keluarga. Bapak Ibu Saudara, mulai bulan Maret kemarin, sejak bulan Maret kemarin ada beberapa keluarga yang kami adakan mezbah keluarga. Tetapi kayaknya kurang maksimal. Maka saya pikir nanti saya akan mengubah konsep. Karena kalau hanya sekali, saudara, kami datang ke sana belum tentu besok dilakukan, betul? Betul? Maka nanti mungkin 4 kali. Mungkin satu keluarga 4 kali berturut-turut supaya terbiasa melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau begitu, kalau kita sudah mencari dahulu kerajaan Allah, maka buahnya pasti ada. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, pasti buahnya ada. Buahnya apa saudara? Pasti orangnya rajin beribadah, amin. Rajin beribadah. Kedua, buahnya apa? Pasti rajin dalam kegiatan rohani. Bukan rajin jalan-jalan, bukan rajin arisan, dan sebagainya. Orang yang mencintai Tuhan, menempatkan Tuhan di dalam segalanya, pasti setia juga di dalam memberi persembahan. Ada banyak persembahan yang dibutuhkan dalam gereja kita di tempat ini. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Apalagi saat ini kegiatan kita membangun gereja. Maka saudara-saudara, orang yang mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, dia rela memberi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa yang engkau khawatirkan, firman Tuhan berkata, itu sia-sia. Jangan utamakan. Yang penting adalah carilah kerajaan Allah. Utamakanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah memberikan contoh ya kepada mungkin anak-anak muda ya. Aku kepada siapa saya lupa. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang tua kita di gereja ini, itu rajin beribadah. Amin. Ya secara khusus seperti Oma Heni ya, Oma Heni itu dari dulu Oma Heni ini rajin beribadah. Berikan tepuk tangan dulu untuk Oma Heni. Dan dari dulu saudara tidak pernah kelain hati. Maksudnya kelain hati itu tidak pernah pindah gereja, betul? Dia tetap mencintai gerejanya. Itu yang saya bilang sama anak-anak muda kemarin. Anak-anak muda ini walaupun kalian beberapa orang, tapi pertama saya mau tanya kalian, lebih enak tidur di rumah sendiri, bantalnya sederhana, atau lebih enak tidur di hotel bintang 5, bantalnya bagus? Tahu nggak jawaban mereka? Lebih enak tidur di rumah sendiri. Saya pernah alami itu saudara. Saya pernah tidur di hotel bintang lah. Waduh, kasurnya empuk, bantalnya empuk. Dibanding di tempat saya, rumah saya, itu bantalnya minta ampun, tidak seempuk bintang 5. Nah mudah-mudahan majelis nanti memberikan keempukan itu. Bapak Ibu tahu, ternyata saudara, ketika saya tidur di hotel itu, satu malam saya gak bisa tidur. Ternyata gak nyaman. Tetapi ternyata saya baru ingat, iya, walaupun bantal saya tidak seindah bantal atau tempatnya tidak senyaman bintang 5, di rumahku lebih enak dibanding di hotel bintang 5. Amin. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, di gereja kita lebih enak dibanding gereja lain. Makanya saya bilang sama anak muda, cintai gerejamu saudara. Walaupun kalian hanya beberapa orang. Ini saya bilang mereka ini seperti murid Yesus. Murid Yesus itu hanya 12 orang, betul? Tapi mereka menggoncang dunia. Mereka sekarang mungkin beberapa orang saudara. Saya bilang sama-sama, kalian itu lebih kompak, lebih antusias, nanti kalian akan menggoncang kota bumi dan sekitarnya. Amin. Bapak Ibu saudara, itu yang saya katakan, utamakan Tuhan dan juga saudara, carilah dahulu kerajaan Allah, setia mendukung gerejamu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Engkau mengajarkan kami kebenaran firman. Ketika kami mengkhawatirkan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, seringkali kami gagal dan melupakan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami sebuah kebenaran firman
bahwa Tuhan, biarlah kami terus mengutamakan Engkau. Ketika kami mencari wajah-Mu, mencari Engkau, mengutamakan Engkau, setia kepada Engkau Bapa, semuanya Engkau memperlancar dalam kehidupan kami. Ajarlah setiap jemaat-Mu untuk tetap setia dan semangat mengikut Engkau di dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas untuk maju ke depan. Yang mendasari perjamuan kudus hari ini saya ambil dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini kita melalaikan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita seringkali gagal mengutamakan Tuhan di dalam segala aktivitas rohani kita, aktivitas agamawi kita. Tetapi saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam setiap kesibukan kita, bahkan di dalam seluruh kehidupan kita, hendaklah kita mencari Dia dan menjadikan Dia lebih utama dibanding segalanya. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak semeja dengan Dia. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Firman mengajarkan kepada kami supaya kami berbeda dengan dunia ini. Seringkali kami gagal mencintai-Mu dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh. Seringkali kami gagal dan lalai. Tuhan, hari ini kami datang kepada-Mu Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Jikalau kami mengabaikan anugerah-Mu dalam hidup kami, mengabaikan keselamatan yang sudah Engkau sediakan bagi kami, ajar kami untuk lebih mencintai Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan kudus. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak semeja dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mohon untuk luas-luas KUG untuk dipanggil masuk ke dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka bersama dengan para muridnya mereka mengadakan perjamuan kasih. Lalu kemudian setelah mereka selesai makan dan minum, Tuhan mengambil roti dan memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu. Berbuatlah setiap kali kamu memakannya sebagai peringatan akan aku." Lalu kemudian setelah mereka selesai makan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisikan anggur dan berkata, "Cawan ini adalah lambang perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Bapak Ibu, roti dan anggur dibagikan bersama-sama. Bagi yang sudah mengambilnya, silakan berdoa di dalam hati masing-masing sambil kita menyanyikan lagu Salib Bersama. Amen.
Ibu saudara, roti ini mengingatkan kita bagaimana Kristus mati, bagaimana Kristus menderita bagi setiap kita. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tidak ada Tuhan yang bisa berbuat mengasihi mereka seperti Tuhan yang sudah benar, yang sudah membebaskan mereka. Demikian juga di atas kayu salib, tidak ada kasih yang lebih besar dibanding kasih Yesus, sehingga Dia rela menderita untuk kita. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, marilah kita mengutamakan Tuhan, mengasihi Dia lebih daripada segalanya. Sebelum kita makan roti, nanti saya mohon bikin pipi kita di dalam doa roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak, terima kasih Tuhan jikalau pada hari ini Bapak, Kau boleh memberikan kami lagi kesempatan Tuhan, untuk kami boleh memegang roti di tangan kanan kami Tuhan, untuk kami boleh mengingat setiap pengorbanan-Mu, penebusan-Mu Bapa di atas kayu salib. Kau rela memberikan tubuh-Mu untuk tercabik-cabik Bapa, untuk menderita Tuhan, bahkan mati di atas kayu salib Bapa. Bapa, kami orang-orang berdosa Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap pengorbanan-Mu Bapa, atas setiap kasih karunia-Mu Bapa yang Kau telah tunjukkan Bapa di atas kayu salib Tuhan. Ini membuktikan Kau setia kepada rencana besar Bapa yang di surga Tuhan. Kau setia dalam keadaan apapun Tuhan. Izinkan setiap kami Tuhan, jika kami memegang roti ini Bapa, kami juga mau setia kepada Engkau Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, biarlah kiranya setiap teladan yang telah Kau berikan Bapa, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih sekali lagi Bapa untuk setiap pengorbanan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menikmati Bapa kasih karunia berupa roti ini Bapa. Terima kasih sekali lagi Bapa, terima kasih Bapa. Kepujian Kau selama-lamanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan roti bersama-sama. Saudara-saudara, anggur yang kita pegang mengingatkan kita kasih Kristus juga, sampai Dia mencurahkan darahnya yang kudus demi menebus kita, menyelamatkan kita. Ketika kita minum anggur ini, kita percaya juga bahwa dosa kita diampuni hanya melalui Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Saya mau nanti pamit pipi dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang hebat Tuhan. Karena Engkau, kami sebagai anak-Mu Kau selamatkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kami sembuhkan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan dapat menjadikan Engkau Tuhan. Di mana Tuhan, melalui darah-Mu Tuhan, Engkau selamatkan kami Tuhan. Tuhan, kami sebagai anak-Mu Tuhan, biarlah Tuhan melalui perjamuan ini Tuhan, melalui anggur ini Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi seperti Engkau Tuhan, yang berusaha dapat mengutamakan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan, Engkau segala-galanya untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita minum anggur bersama-sama. Terima kasih Bapa, anugerah bagi kami sungguh sempurna. Hari ini kami menikmati sukacita karena Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, ajarlah kami untuk terus serius
dengan sungguh-sungguh dan tulus untuk mencintai Tuhan lebih daripada segala, sebagai respon atas anugerah bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus memimpin kami, memelihara iman kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Salibnya. Breaknya saja salibnya. Terima kasih untuk Pendeta Abdul Mulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga melayani kita dalam perjamuan kudus. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh menjadikan Tuhan tempat yang utama di dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayan perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Kita membacakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk kembali. Kita akan mempersiapkan mesbah persepuluhan kita pada hari ini. Hari ini mesbah persembahan syukur atau persepuluhan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat melakukan transfer di rekening GKBJ Regency seperti yang ada di watan gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita akan kisah dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan perpuluhan kita jalankan secara bergantian, dimulai dari sisi sebelah kanan saya, demikian selanjutnya. Kita mengangkat satu pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hidup
mezbah persembahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdoa dalam hati masing-masing, menyampaikan permohonan di hadapan Tuhan. Khususnya dalam persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa apa yang saat ini engkau gumulkan, apapun persoalan, tantangan, kekhawatiran yang kau hadapi. Percayalah jikalau kau setia dan mencari wajah Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kesetiaan kepadamu. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar kepadamu. Ketika kau setia mencari wajah Tuhan, setia di dalam menjalani firman Tuhan, maka kau akan diberkati oleh Tuhan. Kesetiaan kita dibanding kesetiaan Tuhan, kesetiaan Tuhan lebih besar dibanding kesetiaan kita. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kesetiaan kita mungkin bisa berubah, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oleh sebab itu carilah kerajaan Allah, utamakan di dalam hidup. Mari kita mengangkat tangan untuk persembahan ini, kita serahkan kepada tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari ini datang ke depan mempersembahkan korban syukur mereka di hadapan-Mu, mempersembahkan mezbah persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan syukur, baik itu persembahan janji iman, baik itu persembahan kesetiaan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap orang yang saat ini setia untuk mengutamakan Engkau, mencintai Engkau, dengan memberikan sebuah respon syukur mereka di hadapan melalui persembahan ini. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam usaha mereka. Bahkan Tuhan, kami berdoa tangan kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk menyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan sehari-hari mereka, bahkan di dalam kehidupan apapun yang mereka lakukan. Tuhan selalu berhasil. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Masih tak berdiri sesudah, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, Engkau sudah memberkati rangkaian ibadah kami. Kami bersuka cita ketika kami memuji Tuhan. Kami bersyukur setiap firman-Mu, dan kami antusias mengikuti perjamuan kudus-Mu. Dan juga Tuhan, kami meresponi anugerah-Mu dalam hidup kami melalui mezbah persembahan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, khususnya para pelayan yang sudah melayani Engkau di hari ini. Engkau memberkati dan seluruh jemaat yang sudah bersama-sama dengan kami. Engkau juga memberkati baik yang bersama-sama kami di gereja maupun yang mengikuti kami lewat online. Tuhan juga memberkati kami. Bapa di surga, kami berdoa khususnya Tuhan untuk saat ini bagi jemaat-Mu yang sakit, yang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau ubahkan rasa sakit mereka menjadi rasa sukacita, karena Tuhan menolong menyembuhkan mereka. Begitu juga yang mereka dalam pergumulan, Tuhan ubah menjadi suka dan pengharapan yang besar di hadapan-Mu. Tuhan, jemaat-Mu yang tidak bisa bersama-sama dengan kami
Mungkin karena malas atau karena sesuatu hal lebih mengutamakan yang lain. Tuhan ingatkan mereka agar mereka lebih mencintai Tuhan dan mengutamakan Tuhan dibanding yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan khususnya untuk gerejamu di tempat ini. Rencana pembangunan gerejamu kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang sudah memulai gerejamu di tempat ini, dan Tuhan juga yang sudah memimpin gerejamu hingga saat ini. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan dana yang kami butuhkan untuk pembangunan dan renovasi gereja ini. Bapa di surga, kami berdoa khususnya Tuhan untuk Pak Sony yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit yang sungguh luar biasa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, jikalau saat ini Pak Sony kehilangan harapan, kami percayakan ke dalam tangan, berikan dia kekuatan, berikan pengharapan, dan berikan sukacita yang besar untuk menjalaninya. Karena kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah dalam setiap pergumulan, dalam setiap peristiwa yang kami alami, begitu juga yang dialami oleh Pak Sony. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan keluarganya. Dan seluruh jemaat di tempat ini juga Engkau berkati mereka selama 1 minggu ke depan. Mereka bekerja, Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati studi mereka, dan terlebih kami berdoa berkati keluarga mereka sehingga mereka berbahagia. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, Engkau sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan warta gereja, ada satu hal yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Pertama-tama bahwa iuran abadi kita sudah hampir memenuhi target, ya, dan akan ditutup. Jikalau sudah memenuhi target, maka diharapkan jemaat buru-buru untuk menyerahkan formulir yang sudah disampaikan. Yang kedua, saudara, ini berdasarkan anggaran rumah tangga kita, gereja kita, di pasal 16 ayat 1.1.1, yaitu kepindahan anggota gereja yang harus diwartakan di dalam gereja kita, Bapak Ibu. Maka saudara, ada 3 orang yang tahun lalu sebenarnya sudah pindah ke gereja kita, di gereja kita, karena alasan tempat kerja yang jauh. Yang pertama yaitu Saudari Jernih, itu sudah tidak lagi ke gereja kita. Yang kedua adalah Bapak Sonda, itu, dan juga Ibu Erni, saudara tidak lagi ke gereja kita. Bapak Ibu saudara, mari kita mendoakan mereka agar di tempat yang baru mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
kegiatan minggu ini 1 Mei 2022. Untuk kotak PPG diharapkan jemaah semua mendukung gerakan 5.000 dengan memasukkan uang sebesar minimal 5.000 bisa lebih ke dalam kotak PPG yang ada di depan saat kita pulang dari gereja. Mari kita saling bergandengan tangan untuk memberi bagi kegiatan pembangunan dan renovasi gereja kita. Persiapan lausa-lausa KOG. Selesai ibadah diberitahukan kepada lausa-lausa KOG ada kelas persiapan. Silakan berkumpul di ruang KOG. Minggu depan ada acara Mother Days. Khusus di gereja kita akan diperingati Minggu tanggal 15 Mei. Diharapkan kepada para suami dan anak-anak untuk mempersiapkan bingkisan kepada istri atau kepada mamanya. Bingkisan bisa berupa sebuah tulisan yang isinya kata-kata kesan manis dengan mama atau istrinya. Romantis juga ya, suami kasih surat buat istri. Kode siapin suratnya. Untuk dana abadi tadi sudah disebutkan ya. GKBJ Regency akan mengadakan program dana abadi yang sifatnya tolong menolong. Dipertegas ya, tolong menolong. Diwajibkan kepada seluruh jemaat mendaftarkan diri dimulai bulan April dan Mei kepada Ibu Ocha selaku Majelis Diakonia dan Misi. Apa yang didapat dalam dana abadi itu? Hak anggota yaitu anggota berhak mendapat layanan peti jenazah, ambulan, tanah makam secara gratis atau secara penuh setelah menjadi anggota iuran kematian selama 6 bulan terhitung saat pendaftaran masuk anggota. Mungkin pembayarannya akan dimulai bulan Juni ya, pendaftaran sampai akhir bulan Mei ini ditutup, bulan Juni kita udah mulai bayar. Anggota yang tidak mau memakai peti, ambulan dan tanah makam pada saat terjadi duka cita berhak mendapatkan uang pengganti yaitu sebesar 5 juta. 5 juta per orang ya. Terus apa sih kewajiban anggota? Anggota wajib membayar iuran bulanan secara teratur sebesar 15.000 setiap bulan. Jika anggota lalai membayar iurannya selama 2 bulan berturut-turut akan dihubungi oleh Majelis Diakonia dan hamba Tuhan. Bagi yang mau bayar langsung 1 tahun pun itu lebih bagus, dia lebih lancar ya. Terus saya ucapkan selamat datang dan selamat berbakti di Kebaktian Umum GKBJ Regency. Apakah ada jemaat baru di sini? Tidak ada ya, puji Tuhan, semua jemaat setia. Sekarang saya undang Bapak dan Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita membacakan visi dan arah rohani GKBJ Regency. Ya, visi gereja yaitu membawa orang kepada Kristus, bertumbuh menyertai Kristus, dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Misinya yaitu setia mengikuti KPSL dan ibadah raya. Kedua, komitmen melakukan LDM. Ya, silakan duduk kembali. Warta lainnya seperti jadwal pelayanan dan petugas dapat dilihat di warta jemaat yang akan dibagikan di info GKBJ. Mungkin Pak Bedali ada tambahan untuk yang masalah KPSL untuk para leader kali ini. Oh ya, diumumkan sekali lagi ya, para leader dan co-leader selesai ibadah harap tunggu sebentar. Baik dari pemuda, ya leader dan co-leader untuk suami istri maupun leader dan co-leader wanita bijak dan usia muda, semua diminta untuk tinggal sebentar. Kita akan ada pembinaan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyi pujian dalam Yesus kita bersaudara. Tapi